Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau dikelilingi samudra luas. Udah dari sananya kita ini memang negara maritim. Tapi pertanyaannya, sudah seberapa siap kita mencetak generasi pelaut masa depan? Di video ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia pendidikan maritim di Indonesia, mulai dari SMK pelayaran, sekolah tinggi pelaut, sampai jenjang sertifikasi dan karir nyata di lautan. Yuk kita bahas tuntas. Sebagai negara kepulauan, sekitar 70% wilayah Indonesia itu laut. Tapi nggak cuma luas wilayah aja yang jadi alasan pentingnya pendidikan maritim. Perdagangan global hari ini 90% dilakukan lewat laut. Artinya dunia butuh pelaut. Dan Indonesia punya potensi jadi penyedia tenaga pelaut terbesar di dunia. Bahkan data dari International Maritime Organization atau yang biasa kita singkat dengan IMO menunjukkan pelaut asal Indonesia adalah salah satu yang paling banyak direkrut perusahaan pelayaran internasional. Makanya, sistem pendidikan pelayaran di Indonesia dibangun untuk memenuhi kebutuhan ini, dari level paling dasar sampai jadi nahkoda atau chief engineer. Secara garis besar, pendidikan maritim di Indonesia terdiri dari 3 level utama. Yang pertama yaitu pendidikan menengah atau SMK pelayaran. Yang kedua ada pendidikan tinggi yaitu akademi dan sekolah tinggi pelayaran. Sedangkan yang ketiga merupakan pendidikan dan sertifikasi keahlian seperti BST, ANT, ATT dan lain-lain. Buat kamu yang baru lulus SMP dan tertarik dunia pelayaran, SMK pelayaran adalah gerbang pertama. Ada berbagai jurusan tapi umumnya dibagi jadi 3, yaitu nautika, teknika, dan ketantalaksanaan. Di SMK pelayaran kamu belajar teori dan praktek. Ada latihan kebakaran, pertolongan pertama, survival di laut, sampai simulasi anjungan kapal. Setelah lulus, kamu bisa langsung sebagai kadet atau lanjut kuliah ke pendidikan tinggi pelayaran. Level selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Ada banyak kampus pelayaran negeri dan swasta di Indonesia. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu STIP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, AMI Makassar, Polimarin Semarang, Akademi Maritim Cirebon, Malang, Medan, dan lainnya. Program studi di sini biasanya terbagi ke dalam 3. Nautika untuk calon perwira jaga navigasi atau deck officer, teknika untuk calon perwira mesin kapal engine officer, dan KALK untuk yang tertarik di manajemen pelayaran dan pelabuhan. Pendidikan di sini bisa D3, D4 bahkan S1 terapan. Total durasi belajar biasanya 3-4 tahun termasuk praktek laut. Buat kerja di kapal nggak cukup cuma ijazah akademik. Kamu butuh sertifikat keahlian yang sesuai dengan standar IMO dan STCW, yaitu Standard of Training Certification and Watchkeeping. Beberapa sertifikat dasar dan lanjutan meliputi BST, Basic Safety Training, wajib buat semua pelaut. ANT, Ahli Nautika Tingkat, untuk pelaut jalur nautika. ATT, Ahli Teknika Tingkat, untuk pelaut jalur teknika. GOC, General Operator Certificate, buat komunikasi radio kapal. AFF, ECRB, MEVA, dan lainnya. Pelatihan tambahan tergantung jabatan dan kapal. Tingkatannya juga berjenjang. Ada ANT1 dan ATT1 untuk nahkoda atau Chief Engineer kapal besar. ANT atau ATT2 untuk perwira pertama. ANT atau ATT3 untuk perwira jaga navigasi atau mesin. ANT, ATT 4 dan 5 untuk jabatan di kapal kecil dan nelayan. Sertifikat ini harus diperpanjang secara berkala dan hanya bisa didapat setelah memenuhi jam layar atau praktek di kapal tertentu. Setelah lulus dan punya sertifikat, kamu bisa langsung kerja di kapal. Karir pelaut biasanya dimulai dari posisi kadet, yaitu magang di kapal selama 12 bulan atau lebih.
Jalur karir umumnya seperti kadet, perwira jaga, dek atau mesin, lanjut ke mualim 2 atau second engineer, lanjut ke mualim 1 atau KKM, lanjut ke nahkoda. Dan jangan salah, gaji pelaut juga nggak main-main loh. Kadet aja bisa dapat 300 sampai 500 USD per bulan. Kalau udah jadi nahkoda atau chief engineer, gajinya bisa belasan ribu dolar per bulan, apalagi di kapal asing. Kalau kamu tertarik masuk pendidikan tinggi pelayaran, beberapa kampus favorit seperti STIP Jakarta atau PP Semarang dan kampus-kampus lainnya biasanya membuka seleksi setiap tahun. Tes masuk umumnya mencakup tes akademik, yaitu matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Kemudian tes fisik, yaitu tinggi badan, buta warna, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu tes mental dan kepribadian. Terus ditutup dengan wawancara. Persaingannya cukup ketat, jadi persiapan dari awal sangat penting. Selain itu ada juga beasiswa dan ikatan dinas dari Kementerian Perhubungan. Jadi pelaut itu bukan cuma jalan-jalan ke luar negeri, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Jauh dari keluarga, hidup di tengah laut berminggu-minggu, dan kerja dalam tekanan tinggi. Tapi ada juga banyak keuntungan. Salah satunya penghasilannya besar, kesempatan keliling dunia gratis, dan jenjang karir yang jelas. Selain itu, lulusan pendidikan pelayaran juga bisa kerja di darat seperti di pelabuhan, kantor logistik, bea cukai, atau sebagai dosen pelayaran. Laut bukan hanya soal ombak dan angin. Laut adalah jalan penghubung dunia, dan mereka yang berani menjelajahnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kelancaran ekonomi global. Pendidikan maritim di Indonesia sedang terus berkembang, dan siapa tahu kamulah calon pelaut masa depan yang akan mengarungi dunia dari geladak kapal. Oke, kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, klik like dan share ke teman-temanmu. Tulis di komentar kalau kamu punya pengalaman atau impian jadi pelaut. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga laut kita.